Halo semuanya, kita coba lagi di sesi kita yang ke-39. World Economic Forum atau WEF melansir sekitar 69 juta lapangan kerja baru yang tercipta pada tahun 2023 hingga 2027, termasuk banyak munculnya profesi baru. Di Indonesia sendiri yang tengah menghadapi era disrupsi dan digitalisasi membutuhkan lebih dari 17 juta tenaga kerja yang mumpuni. Namun tenaga kerja yang dimaksud membutuhkan kompetensi yang semakin tinggi dan multidisiplin. Hal itu diperlukan karena tantangan kerja yang semakin kompleks. Sebagai salah satu pilar utama pendidikan, bagaimanakah pendidikan vokasi mampu menangkap peluang kerja tadi sekaligus mengatasi tantangan yang menyertainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut sekaligus membahas dan mendiskusikan lebih lanjut seluk-beluk dan dinamika pendidikan vokasi saat ini dan ke depan, telah hadir bersama kita Ibu Kiki Yuliarti, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sekaligus untuk membahas dan mendiskusikan lebih lanjut seluk-beluk pendidikan vokasi di masa depan. Terima kasih Bu Kiki sudah berkenan hadir bersama kita. Seperti sesi sebelumnya, sesi ini akan kami bagi menjadi 5 segmen. Segmen pertama akan membahas pengertian dan jenjang pendidikan vokasi. Izin Bu untuk supaya teman-teman Bapak Ibu yang hadir ini mendapatkan pemahaman yang sama. Kemudian apa sih bedanya pendidikan vokasi dari pendidikan umum? Kemudian segmen kedua akan membahas prospek kerja lulusan pendidikan vokasi. Segmen ketiga akan membahas jenjang pendidikan pasca sarjana. Nah, saya baca di koran sudah ada doktor terapan Bu ya untuk pendidikan vokasi. Bahkan UGM baru saja mengukuhkan guru besar vokasi yang pertama. Kemudian segmen keempat akan membahas tantangan dan pengembangan pendidikan vokasi 5-10 tahun ke depan. Segmen kelima adalah penutup. Biasanya nanti kami mohon closing statement dari Ibu. Silakan Pak Suari untuk memulai. Salam kenal Bu Iki sebelumnya. Salam kenal Ya, juga, kita Pak. masuk ke segmen yang pertama, Bapak Ibu. Sebagai pengetahuan awal kami yang menyaksikan sesi ini, mungkin Ibu bisa jelaskan apa itu pendidikan vokasi, kemudian ada berapa jenjang di pendidikan vokasi itu. Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Suheri, terima kasih Pak Budi, senang sekali dapat kesempatan untuk ngobrol di sini. Eh, Channelnya Pak Budi ini cita-cita nih pengen ngobrol di sini gitu ya Pak Budi. Terima kasih cita-cita saya Pak untuk bisa ngobrol di sini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya dan tadi merespon apa yang ditanyakan oleh Pak Suheri mengenai apa itu sih pendidikan vokasi dan jenjangnya seperti apa. Jadi secara sederhana, jadi sebetulnya definisinya sudah ada di undang-undang, sudah ada di peraturan pemerintah, namun secara sederhana deskripsi pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang menyiapkan siswa atau mahasiswanya dengan satu keahlian spesifik. Jadi harus nih keahliannya harus spesifik pada berbagai tingkat kemahiran. Nah, nanti tingkat kemahiran inilah yang menentukan jenjang. Nah, disebut keahlian spesifik, jadi karena dia bukan hanya bisa mengerjakan, jadi bukan dengan pekerjaan spesifik, tapi dengan keahlian spesifik. Jadi harus dengan keahlian spesifik, karena kalau kita sebut keahlian spesifik, dia harus bukan hanya bisa mengerjakan, tapi juga memahami teori yang mendasari keahliannya tersebut, kebisaannya tersebut. Jadi dia juga bukan hanya bisa mengerjakan, tapi juga memahami keilmuannya, teori keilmuannya untuk pekerjaan itu. Gitu. Nah, karena disebut pada berbagai tingkat kemahiran, maka ada beberapa jenjang. Yang pertama tentunya kemahiran spesifik pada tingkat yang sangat spesifik dan pada tingkat kemahiran tertentu itu ada yang disebut lembaga kursus. Jadi lembaga kursus ini misalnya kursus musik, kursus gitar, kursus piano pada berbagai levelnya gitu. Kemudian ada atau kami menyebutnya pendidikan vokasi non formal. Kemudian ada pendidikan vokasi formal pada jenjang menengah ya. Jadi pada jenjang menengah ini memang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keahlian tertentu, keahlian spesifik,
pada entry level biasanya. Pada yang menengah ini pada entry level. Lalu kemudian untuk tingkat kemahiran yang lebih tinggi, dia bisa masuk ke diploma 2, diploma 1, diploma 3, diploma 4 yang setara dengan sarjana. Kemudian jika kemahiran dan keahlian spesifik ini pada level yang berikutnya, ada pasca sarjana, magister terapan, dan semakin kompleks, semakin rumit keahlian yang diperlukan, maka dia masuk ke program doktor terapan. Jadi mulai dari yang non formal, lembaga kursus, tingkat menengah di SMK, kemudian di jenjang pendidikan tinggi itu bahkan yang kalau pendidikan akademik kan adanya hanya S1 gitu ya. Tapi kalau vokasi itu ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Kenapa begitu? Karena memang tingkat kemahirannya jenjangnya seperti itu pada kompetensi tertentu. Seperti kalau sederhananya pilot ya. Pilot dengan jam terbang tertentu dia boleh menerbangkan jenis ini. Kemudian naik lagi jenjang jam terbangnya dia boleh menerbangkan pesawat yang lebih besar dan seterusnya. Ini juga begitu. Jadi pendidikan vokasi ada diploma 1 sampai 4, kemudian sarjana magister terapan dan doktor terapan. Demikian Pak Suheri, dan bedanya dengan pendidikan umum itu adalah pendidikan vokasi itu harus kelihatan keahlian spesifik. Sementara dan harus bisa mengerjakan. Jadi dia nggak boleh hanya tahu teorinya gitu. Dia harus bisa mengerjakan. Sebaliknya, pendidikan umum itu dia harus paham konsep teorinya. Belum tentu dia bisa mengerjakan karena memang tidak dituntut untuk itu. Tapi dia harus paham konsep, prinsip, dan teori keilmuannya. Itu bedanya Pak Suheri, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bu Kiki. Nah ini Maret ini kan siswi SMP, SMA, SMK atau yang sederajat akan masuk masa ujian ya. Terus Ya. banyak di antara mereka yang masih bingung nih, milih yang mana untuk melanjutkan ya. Sekarang mereka sudah mulai paham bahwa ada pendidikan vokasi dan pendidikan umum gitu. Nah, bagaimana Bu untuk memberikan saran nih, ada di kita siswa-siswa SMP, terutama SMA SMK ya, yang akan melanjutkan perguruan tinggi. Karena kita tahu kan S1 sekarang bisa juga ada namanya surat keterangan pendamping ijazah SKPI Bu ya. Itu kan bisa eh, sertifikasi ya, yaitu keahlian, skill. Jadi S1 plus sertifikasi. Nah kan jadinya mirip-mirip nih di mata mereka gitu ya. Nah, banyak saya lihat perguruan tinggi juga menjual itu. Ayo masuk sini nanti kalau lulus dia hanya S1 tapi S1 plus plus. Nanti dapat sertifikat ini dan itu. Bagaimana Bu menjelaskan gitu ya kepada para adik-adik kita ini? Ya, jadi memang pendidikan vokasi itu belum terlalu populer atau seringkali bahkan eh, apa itu gitu ya, kemudian ngapain kita masuk ke situ gitu. Memang pendidikan vokasi umumnya itu adalah pertama tentu saja anak-anak yang ingin bekerja karena dia udah harus punya keahlian spesifik gitu. Tidak ingin berlama-lama di sistem persekolahan, ingin segera bekerja lalu masuk ke SMK. Kemudian sejak tahun 2010-an lah, trennya berubah. Bukan hanya untuk yang ingin bekerja, tetapi anak-anak SMK, mulai dari SMK ini, sudah mulai terlihat, itu adalah anak-anak yang sudah tahu dari awal pengen apa. Jadi yang dari SMP itu suka gambar gitu. Udah dia langsung masuk ke SMK seni rupa misalnya atau SMK animasi karena dia suka gambarnya dengan menggunakan teknologi informasi gitu. Dia dari awal uh, bersikukuh masuk ke SMK. Seringkali orang tuanya yang bingung. Ngapain gitu karena orang tuanya belum terlalu paham. Tapi anaknya udah tahu persis dia mau apa, potensinya apa dan bakatnya apa. Contoh yang mungkin sangat kontekstual dan relevan di kekinian gitu, Putri Aryani. Putri Aryani nih sang bintang kebanggaan Indonesia dan kebanggaan vokasi. Itu waktu SMP dia sudah tahu betul dia ingin menjadi profesional yang sangat ahli di bidang musik.
dan seni suara. Lalu dia dengan sengaja memilih SMK Negeri 2 Kasihan Yogyakarta, atau dulu dikenal dengan Sekolah Musik, Sekolah Menengah Musik Yogyakarta yang berdiri tahun 50-an gitu, dari Pekanbaru. Jadi hijrah ke Jogja khusus untuk belajar di SMM atau SMK Negeri 2 Kasihan Yogyakarta. Karena apa? Kami sempat mendalami ke Putri, kok masuk SMK, kok nggak masuk SMA gitu. Lalu Putri bilang, saya tahu saya suka musik, saya tahu saya sedikit bisa menyanyi. Waktu itu beliau Putri ini sangat rendah hati begitu. Dia bilang, tapi saya tidak paham teorinya. Saya ingin belajar dan menguasai, memahami juga teori-teori musik. Jadi dia di SMK-nya itu mengambil musik, mengambil flute. Dia mengambil flute. Padahal dia sangat baik di piano, sangat bagus. Penasaran lagi saya tanya, kenapa ngambil flute? Kok bukan ngambil piano kan? Karena dia ahli di situ, gitar juga bagus. Lalu Putri bilang, saya ingin belajar yang saya nggak bisa, tapi memperkaya hasanah pengetahuan musiknya sedemikian rupa sehingga dia menjadi lengkap. Jadi kalau tadi Pak Budi di pengantar mengatakan multidisiplin dalam bidang musik, tapi dia multi. Jadi dengan dia belajar flute, dia belajar tentang alat musik flute, dia berlatih olah nafas yang akan memperkuat kemampuan vokalnya, dan dia belajar tentang teori dasar keilmuan musik yang memperkuat kemampuan musikalitasnya. Jadi dia belajar segala macam dalam rumpun ilmu seni musik. Jadi itu yang menurut saya kekuatan pendidikan vokasi itu adalah untuk anak-anak yang seperti itu. Kemudian ada anak yang dari kecil suka melihat ibunya masak dan ingin menjadi chef. Ya udah, dia nanti pendidikan menengahnya mengambil ke SMK seni kuliner. Jadi kalau adik-adik SMP gitu sudah tahu mau ngapain gitu, di SMK itu banyak sekali ada program keahlian tentang game tadi, gitu, game developer, kemudian ada animasi, ada perfilman, ada broadcasting kalau mau bikin konten dan sebagainya gitu. Jadi bagi anak-anak yang sudah tahu mau ngapain, pendidikan vokasi sangat baik untuk mereka. Tapi yang ingin eksplor itu memang ada SMA di sana. Jadi negara hadir untuk semua anak yang ingin mengembangkan potensinya. Baik, Ibu. Terima kasih penjelasan Ibu. Kalau menurut Ibu, apakah seorang lulusan SMK sebaiknya mendaftar ke perguruan tinggi vokasi, Bu? Kemudian, bila mendaftar ke perguruan tinggi umum misalnya, apakah ia akan menemui kendala dalam proses pembelajaran selanjutnya, ya, Bu ya? Oke, jadi gini Pak Suheri, Bapak dan Ibu sekalian, juga para generasi muda yang juga menyimak acara ini, di SMK, walaupun dia SMK dan ada keahlian spesifik, mereka juga harus mengikuti pembelajaran untuk keilmuan fundamental kami menyebutnya. Jadi fisika, kimia, biologi, misalnya bahasa Indonesia, Pancasila, kemudian sejarah, keahlian-keahlian atau ilmu, maaf, ilmu-ilmu pengetahuan fundamental yang diperlukan untuk dia nantinya belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi dia harus paham tuh teori-teori ilmu keilmuan matematika, bagaimana literasi membaca dan sebagainya. Kemudian pengetahuan fundamental yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi itu di SMK juga dapat, Pak. Jadi tentang Pancasila, kemudian kewarganegaraan, sejarah, dan sebagainya itu mereka juga dapat. Sehingga kalau mau melanjutkan, kembali lagi sebetulnya kami mengajak ada anak-anak SMA atau SMK ini untuk betul-betul memikirkan dia mau apa. Jadi anak-anak SMK jika ingin memperdalam keahliannya, keahlian spesifiknya tadi, sebaiknya memang melanjutkannya ke politeknik.
Tapi kalau dia bilang, wah ternyata 3 tahun mendalami animasi, saya pengen explore tentang ilmu ekonomi deh gitu. Ya, ya boleh aja Pak, dia ke sana. Karena dia juga sudah punya tuh bekal matematika, bekal-bekal fundamental knowledge yang atau pengetahuan mendasar yang mereka punya. Dan di perguruan tinggi, nah ini ada paradigma yang perlu kita eh, refleksikan. Paradigma perguruan tinggi nih Pak Budi. Saya juga orang kampus nih. Eh, Kampus-kampus kita itu terbiasa meminta yang masuk ini rada setengah jadi, gitu ya. Lalu udah siap segala sesuatunya, matematikanya udah ngerti, ilmu ekonomi di level SMA udah ngerti, gitu. Sementara di luar negeri sudah berubah paradigmanya. Yang ditagih dari anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi adalah kemampuan dia belajar. Jadi kapasitas dia untuk belajar itu harus baik. Tetapi pengetahuan-pengetahuan spesifik mengenai ilmu-ilmu tadi itu bisa diberikan kepada mahasiswa itu sebagai PR yang harus dia selesaikan sendiri. Misalnya California Tech gitu ya. Caltech, California Tech University itu sudah tidak lagi mensyaratkan kemampuan matematika, fisika, kimia dari dari mahasiswa barunya. Tapi dia nggak mau tahu. Pokoknya Anda kalau mau lulus di sini, Anda harus ngerti matematika pada titik ini, ngerti fisika bisa pada titik ini, dan sebagainya. Lalu mereka mengatakan, mahasiswa yang tidak punya latar belakang matematik atau tidak kuat matematikanya, fisika, kimia, dan seterusnya, silahkan mengambil di Khan Academy, di Coursera, dimanapun yang masif online. Mau yang berbayar, mau yang tidak berbayar, terserah. Selama Anda sampai di kompetensi ini, Anda akan selamat di perguruan tingginya. Tapi kalau Anda nggak ngejar sendiri, ya Anda pasti ketinggalan. Ini paradigma di luar udah seperti itu, Pak Budi. Jadi tidak lagi dituntut di SMA-nya atau di SMK-nya disiapkan. Ya anaknya sendiri nanti sambil jalan ya bisa belajar. Gitu. Jadi karena kalau zaman saya kuliah, kalau tidak belajar di sekolah dan di kampus, ya nggak tahu belajar di mana. Sekarang sumber belajar itu banyak sekali di luar sana dan relatif murah. Bahkan ada yang tidak berbayar, cukup bayar pulsa. Jadi ini yang barangkali paradigma ini yang perlu kita ubah untuk persoalan studi lanjut tadi, Pak Suheri. Jadi sarannya untuk mereka yang ingin memperdalam kompetensi spesifiknya, anak SMK masuk ke Politeknik, tapi kalau yang ingin mengeksplor potensi-potensi lainnya, bisa ke perguruan, ke prodi-prodi umum atau akademik. Makasih Bu Kiki. Ya, memang ini bagi kami, ya saya pernah mengelola perguruan tinggi eh, juga. Eh, Memang seringkali, terutama yang teknik Bu ya, Mhm. yang teknik, sains dan teknik itu biasanya punya tadi singkatannya MAFIKI, Mhm. matematika, fisika, dan kimia. Atau kadang-kadang bicaranya KAFIKI, kalkulus, fisika Mhm. dan kimia gitu ya. Nah, tuntutannya itu ya nggak bisa ditawar karena memang apa ada ilmu pengetahuan yang harus didasarkan oleh tiga itu gitu ya. Kemudian juga tapi meskipun demikian di awal tuh kami berikan biasanya ya eh, kayak dulu istilahnya tingkat tingkat satu bersama ibaratnya sebetulnya. Hanya memang suka kedodoran tuh Bu sehingga IPK-nya yang menjadi masalah satu. Kedua kalau bukan IPK, kedua adalah masa studi, Bu. Jadi lebih lebih molor gitu ya. Nah, ini yang kami harus menyiasati gitu ya. Bagaimana kami nggak memungkiri bahwa semangat belajarnya sangat tinggi, intelektualnya juga bagus, kalau nggak diterima, Bu. Nah, cuman masalahnya ketinggalan konten aja gitu. Seperti itu. Nah, ini yang harus disiapkan atau dijembatani ini, Bu. Karena Iya, begitu. Eh, itu problemnya, Bu. betul. Challenge lah, bukan problemnya. Ya, betul Pak. Jadi saya melihatnya juga ada hal yang yang kami refleksi Ya. lumayan Pak ya untuk hal ini. Eh, ada hal yang masih perlu kita perkuat untuk anak-anak kita di jenjang menengah ke bawah. Betul. Yaitu anak-anak di jenjang menengah ke bawah itu budaya belajarnya belum ada Pak. Hmm.
Jadi mereka dari kecil tidak dibiasakan learning how to learn. Ya, Jadi betul. seperti harus disuapin gitu ya. Eh, Ya, harus disuapin. Kalau nggak dikasih tahu mereka nggak tahu gitu. Nah, betul. learning how to learn ini harus diperkuat mulai PAUD sampai ke menengah. Sehingga Ya. ketika dia di perguruan tinggi, dia tahu, oh saya nggak tahu nih yang ini. Dia cari sendiri dan dia tahu how to learn-nya. Bagaimana Ya. belajarnya dia tahu gitu. Mandiri, Bu ya. Betul, jadi budaya belajar, belajar dengan benar dan efisien, efektif, itu belum dibiasakan, belum ditumbuhkan di bawah gitu. Sehingga memang di perguruan tinggi jadi repot, Pak. Karena Ya. seperti harus menyuapi terus gitu. Padahal seharusnya di perguruan tinggi sudah harus lebih mandiri pembelajarannya. Ini memang PR kita sebagai bangsa dan secara bertahap dengan kurikulum merdeka misalnya kita sudah mendorong learning how to learn di level bawah dan learning how to think, Pak. Ya. Ini juga sering nih kita nggak kasih learning how to think. Kita bahkan menuntut hafalan dan seterusnya. Jadi learning how to learn sama learning how to think ini perlu sekali untuk dasar dan menengah. Sepakat Pak Budi, itu masih Ya, PR satu lagi Bu satu, yang saya satu temui, sistem besar. betul saya temui langsung adalah kan ada SMK kimia Bu ya yang 4 tahun, analis Hmm, kimia ya. Saya pernah betul. ngobrol tuh sama mereka tuh pada waktu itu ya. Saya sampai berpikir, sayang banget ya kok mereka harus keluar kerja karena untuk kuliah lagi gitu. Padahal di pekerjaan mereka sudah sangat profesional, Bu. Ya, udah belajar ya, udah biasa tadinya mengerjakan sesuatu. Cuman masalahnya adalah mereka bingung. Orang tua saya nyuruh saya kuliah, Pak Budi. Nah, ini dilema yang saya lihat ya. Dari mereka, saya tahu mereka tuh pengennya kerja dulu gitu ya. Nah, cuman karena ada tuntutan masyarakat, tanda kutip ya, kalau bukan sarjana itu nggak keren, misalnya gitu ya. Ini contoh lah, Bu ya. Nah, akhirnya mereka apa ya istilahnya itu memilih yang lain ya. Apalagi ada tawaran beasiswa, kami biasanya Hmm, suka tempat perguruan tinggi yang lama tuh suka menawarkan beasiswa. Itu gimana Bu ya menyiasati anak-anak yang tadi ya sampai kerja udah profesional atau berhenti kuliah 4 tahun kan lama dia putus dengan dunia industri ya. Terus nanti iya, masuknya lagi mungkin agak kagok. Itu ada ya. saran nggak untuk mereka mereka itu? Ya, jadi khusus untuk pendidikan vokasi mulai Agustus 2023 yang lalu dengan Ya Bu. Permendikbudristek 53 tahun 2023 yang kita sebut dengan SNDikti, Pak, yang seringkali Ya, orang melihat, wah perubahan SNDikti, itu ada ya. hal yang fundamental kita ubah di sana. Dan itu berlaku untuk seluruh pendidikan tinggi, intinya adalah perguruan tinggi itu harus mengakomodir status mahasiswa yang beragam. Apakah dia Oke. full timer atau penuh waktu atau paruh waktu. Oke. Yang paruh waktu ini memungkinkan dia untuk sambil kerja, Pak, mestinya. Dan ini akan mempengaruhi penentuan masa belajarnya, masa studinya tadi. Tentunya perguruan tinggi boleh, misalnya, kalau Anda menerima beasiswa, kalau Anda belajarnya diberi subsidi oleh pemerintah, maka Anda harus full time dan Anda harus tepat waktu lulusnya. Tapi mereka yang memilih paruh waktu, mestinya diberi waktu lebih panjang, Pak, untuk menyelesaikan kuliahnya sambil bekerja. Dan fenomena ini sebetulnya di luar negeri sudah semakin banyak. Jadi saya beberapa waktu yang lalu diskusi dengan industri-industri internasional, high tech Pak. Pertama, mereka tidak melihat ijazah. Mereka malah terkaget-kaget ketika saya mempersoalkan, Anda perlu diploma 3 atau diploma 4 gitu ya, atau magister apa. Mereka malah bingung. Nggak, kami nggak lihat ijazahnya. Gitu. Kami lihat dia bisa nggak gitu. Dia bisa nggak melakukan ini? Dia bisa nggak menjadi teknisi atau menjadi engineer untuk kerjaan A, B, C. Gitu. Nanti jika diperlukan, mereka akan disertifikasi oleh industrinya. Ada satu sertifikasi itu 4.000 euro Pak per anak. Kalau mau dari Indonesia nggak bisa kita. Tapi industrinya mau. Karena untuk bisa memproduksi barang ini, orang yang mengerjakan harus certified atau tersertifikasi, biaya sertifikasinya 4.000 dolar ya kami bayar supaya produk kami dibeli gitu. Tapi ya nunggu mereka masuk, tapi mereka tuh bekerja itu dengan kompetensi yang ditagih, bukan ijazah. Nah, mereka memilih itu pekerjaan itu ber, ber, bertangga, Pak, berlapis atau ada pengembangan karir. Mereka bilang begini,
akan sulit sekali menerima seseorang langsung di level atas, sementara kami tidak tahu kapasitas kerjanya di bawah. Fresh graduate terutama Pak, yang lulusan baru. Yang lulusan baru itu selalu kami beri tugas di level bawah dulu, lalu melihat perkembangannya untuk nanti baru diberi tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, industri lebih menyukai yang seperti itu. Lalu dalam prosesnya, jika perlu sekolah lagi, jika perlu kuliah lagi, jika perlu sertifikasi lagi, industri bersedia membiayai. Jadi bahkan yang industri perfilman ini unik, dia bilang, kenapa sih lulusan baru 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 selesai lulus gitu dari sekolahan, tiba-tiba pengen jadi sutradara gitu. Mana ada sih orang tiba-tiba jeluk gitu datang lulus terus pengen jadi sutradara atau pengen jadi artis gitu, Pak. Ya enggak. Dia mungkin harus jadi figuran dulu, dia mungkin harus dari bawah dulu gitu. Nah, kalau level pendidikannya udah di atas, biasanya nggak mau dia ke bawah dulu, Pak. Dan sudah memikirkan bahwa mereka layak untuk di posisi atas. Nah, ini yang paradigma ini perlu kita pahami juga dan kita juga sampaikan ke masyarakat, biar bagaimanapun kita harus sabar. Nggak ada yang baru lulus tuh langsung jadi CEO tuh nggak ada gitu. Kecuali dari orang tuanya gitu ya. Eh, Sedikit sekali yang bisa seperti itu, tapi umumnya ya semua harus mulai dari bawah gitu. Nah, untuk kasus yang ditemui oleh Pak Budi, anak SMK itu umumnya memang ingin segera mengaktualisasikan kompetensinya, Pak. Jadi dia ingin kerja. Ada kepuasan tersendiri ketika dia bisa menunjukkan kompetensinya dan mendapat penghasilan dari situ. Dan banyak orang tua yang belum bisa menerima itu. Masuk sih 18 tahun, 19 tahun udah kerja. Padahal di luar negeri 18 tahun udah biasa ya Pak. Bahkan umur 16, 17 mereka udah belajar belajar bekerja di beberapa perusahaan kecil gitu atau bahkan di restoran gitu. Mereka memang sudah dibiarkan seperti itu. Kita harus mulai Pak. Masyarakat kita sudah harus mulai mengajari anak-anaknya untuk bekerja pada saat usianya mereka sudah memungkinkan. ILO membolehkan setelah 15 tahun, Pak. Jadi sebetulnya anak-anak umur 16, 17 tahun itu sudah boleh mulai belajar sebagai part-timer di dimanapun begitu, bekerja, belajar bekerja, dan sambil itu dia harus sekolah. Jadi sistem persekolahan dan kampus itu harusnya memungkinkan pembelajaran paruh waktu. Harusnya, Pak. Selama tidak membebani penyumbang dana gitu, Pak. Jadi itu yang mestinya kita pikirkan, Pak Budi.